Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari komoditas lagi, saham-saham batu bara. Langsung saja ke saham pertama. Indi yang ditutup di harga 1040 menguat 2,46%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarnya Indi akumulasi. Tapi sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal untuk sebagai perbandingan. Itu sekarang harga batu bara di Australia, Newcastle itu cuman 94. Yang tahun lalu kalau nggak salah masih di 130. Tahun sebelumnya tuh di 180, 200. Ya, jadi wajar kalau harga saham batu bara juga turun. Kalau fundamentalnya menurun, laba menurun, itu wajar. Kenapa? Karena dari penurunan harga batu bara. Sentimen kalau Trump Amerika juga mau menghidupkan lagi batu baranya, nggak mampu mendongkrak. Tapi pandangan Bornet Trader ada potensi tetap maksudnya bukan bangkit langsung tembus lagi 1300 ya, kalaupun bisa bangkit di April ini maksimal 1300, itu pun kalau mampu ya. Support kuatnya saat ini 880-900, tapi mestinya kalau mau berangkat, mau ngangkat mulai minggu depan itu nggak ada lagi turun di bawah 980. Ingat aja itu ya, 980 itu support harus dijaga. Seminggu ke depan kemana kira-kira arahnya, melihat harga Newcastle Coal-nya juga terkoreksi. Kalau melihat benda detektor tadi seperti apa deh? Netral aja ya. Ya nggak kemana-mana menurut saya. Ya kalaupun naik maksimal 1100. Itu pun kalau mampu ya. Belum saatnya kalau saham-saham batu bara di bulan ini. Mungkin nanti Juni, Juli. Kalau kita lihat historinya, Juni, Juli itu biasanya naik tuh. 2022 memang April naik ya, rally ini. Terus koreksinya dari Juni, Juli, baru Agustus naik. 2023. Nah, Juni, Juli, Agustus yang naik ya. Tuh. Ini kemungkinan besar sama di 2023 nih. 2024 juga Juni, Juli. Ya, jadi turun dulu lah, sabar aja dulu. Kalau Bapak Ibu punya saham ya, historinya Juni, Juli, Agustus. Nah, kita lihat bottomnya apakah di Maret ini kemarin dan dia sideways dulu di bawah. Ya, mungkin di bawah 1200 bisa seperti ini juga gambarannya, dia sideways. Baru nanti Juni Juli ngangkat, mungkin baru tembus. Dan historis cyclicalnya 2018 baru bangkit 2020. Ini dia dari 2022, harusnya 2025 nih bangkit kan. Udah ya hampir udah 2 tahun lebih kan, 2,5 tahun lebih ini belum bangkit-bangkit. Sejarahnya nggak pernah lama dia turun nih. 2011 dia bangkit baru 5 tahun. Nah ini yang lama nih 2011. Tapi itu kondisinya dulu seperti apa, batu bara juga seperti apa batu bara dulu kan. Ah ini ya, jadi itu aja dulu. Kalau menurut saya saat ini masih belum ya, baru technical rebound biasa. Ya kalau Bapak Ibu mau memanfaatin itu bisa. Tapi ya ini gambaran saya 1200 tuh potensi besar. Gap ini akan jadi resisten sebelum dia menembus 1300 resisten kuatnya. Oh enggak, bukan ya 1300. Kalau mau trading pendek ya beli dekat support aja. Kalau beli pas hijau merah tinggi sebaiknya jangan. Menurut saya loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau silakan. Atau beda time frame. Saya lebih ke investasi, time frame-nya lebih lama ya silahkan, beli harga berapapun bisa. Lanjut, Adro yang ditutup di harga 1715 menguat 0,88%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker smartnya Adro di distribusi. Adro bukan batu bara lagi ya, lebih ke energi terbarukan. Secara teknikal ada peluang bagus ya. Arahnya kemana nih? Kalau bisa tembus 1800 minggu depan harusnya menarik di April. Bisa naik sampai 1900. Jadi kalau dia naik 10% itu sangat mungkin di 2 minggu April sisa perdagangan ini. Ya kita lihat. Dan resisten kuat itu di 2000, 2050. Belum besar bangkit nggak ada. Ya, kalau mau trading pendek disclaimer ya, support kuatnya memang 1600, tapi ada support minor 1700, tergantung Bapak Ibu lah feelingnya seperti apa ya. Ya boleh nggak sih kita pakai feeling? Ya boleh, cuman harus punya teknik dulu, punya sistem trading. Feeling itu akan mendukung nantinya, karena kalau Bapak Ibu belajar membuat sistem trading, belajar melihat teknikal, pengalaman, itu feelingnya nanti akan jalan sendirinya. Tapi sudah punya plan, pasti feeling dan plan insting Bapak Ibu tuh akan
sama apa ya? Ya berkontribusi lah. Dua-duanya ini memang ada kontribusinya dalam trading Bapak Ibu nanti. Cuman ya itu, insting atau feeling itu akan mempengaruhi untuk bisa dapat profit kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman, sudah melihat beberapa, mungkin setahun 2 tahun udah ada lah ya. Tapi ini kembali lagi ya, harus belajar. Menurut saya bisa dipelajari lah. Kalau ada yang bilang ilmu technical judi, ya contohnya sampai saat ini aja saya masih pakai technical. Kalau itu berjudi dan saya loss terus, ya berarti kan gak hidup, ibaratnya seperti itu. Nah itu aja Bapak Ibu pikir. Jadi Adro, kalau pandangan saya ada peluang rebound ya, tetap rebound nih. 1680 jangan jebol, harusnya aman. Target seminggu ke depan, disclaimer ya, 1870 1900, 1870 1800. Adro. Lanjut, ADI yang ditutup dengan 5900 terkoreksi 1,6%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AAD di distribusi. Nah ini cuman harga batu bara ya, AAD ini batu bara. Coba teknikalnya bagus. Siapa tahu mereka nggak ngikut harga batu bara ya. Ini secara teknikal juga ya, walaupun di bawah 6.000 ada peluang menembus. Minggu ini ada peluang menembus 6.000. Walaupun big distribusi ya, cuman harganya tanggung. Kenapa? Supportnya jauh, 5.600, 5.500. Gimana cara belinya ya, kembali ke Bapak Ibu. Apakah nekat kalau misalnya besok dia rebound buy on breakout, atau buy on support kalau dia koreksi 2 hari 3 hari ke depan ke bawah baru buy on support, ya bisa. Kalau beli sekarang boleh nggak ya, silahkan. Cuman Bapak Ibu hitung-hitung risk rewardnya. Gak usah risk reward 1/3, 1/4, 1/1 aja dulu. Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal ya jangan dulu lah, hindari. Kalau 1/1 itu masuk nggak menurut Bapak Ibu risk rewardnya, walaupun misalnya lossnya lebih besar. Tapi kalau feeling Bapak Ibu, oh ini sih cenderung naik, saya siap cut loss deh. Misalnya lebih besar cut loss saya, kalaupun memang turun udah ya silakan entry, bisa ya. Jadi itu aja dulu untuk AAD. Kita lihat minggu depan respon market, harusnya bagus kalau di atas 6.000 minggu depan. ADMR yang ditutup dengan 825 terkoreksi 0,6%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ADMR akumulasi. ADMR bagus. Pokoknya ADMR nih bagus terus selama di atas 790. Jebol itu gagal. Kemana minggu depan? Kalau dilihat seminggu kemarin atau berapa hari perdagangan kemarin tuh, 4 hari perdagangan itu akumulasi. KI akumulasi terus tuh. Kemarin aja KI akumulasi di 810 harganya. Total akumulasinya 42,8 miliar. Kita tarik kita tarik akhir KI akumulasi juga. Ya rata-rata harganya di atas 800. Berarti bisa disimpulkan potensi besar ADMR lebih cenderung rebound. Nutup gap. Kita targetkan nutup gap 900-950 ADMR. Itu aja, cenderung ke atas. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2.680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTBA akumulasi. PTBA bagus ya, sudah rally duluan. Jadi ya ketinggalan. Boleh nggak saya beli? Mau pakai stop loss? Berani nggak stop loss? Rela nggak stop loss kalau dia jebol 2570? Kalau mau silakan, atau cari saham lain. Tapi kalau suka feelingnya kuat, ya silakan beli. MACD-nya bagus mengarah ke atas. Sudut kemiringan lebih 45 derajat nih tajam. Confirm uptrendnya tuh lebih kuat. Pandangan saya minggu lalu tuh ya ada koreksi dulu ke 2400. Ternyata nggak dikasih koreksi ya. Memang seperti itu market ya. Kadang nggak sesuai harapan. Kadang kita nawar malah dikasih, malah turun ya kan. Ya itu. Gimana cara menghindar seperti itu? Saya maunya 100% selalu tepat. Saya entry tepat. Saya cut loss tepat. Saya TP tepat. Itu menurut saya cukup mustahil. Kalau selalu tepat tuh ya susah. Kenapa? Karena ya cara market bekerja yaitu membuat psikologis kita selalu terganggu. Kadang sesuai harapan, kadang nggak sesuai harapan. Kita cut loss dia, sahamnya naik lagi. Habis kita TP, sahamnya malah naik lagi. Harapannya kan setelah kita TP itu turun dulu, kita ambil di harga waktu sebelumnya kita beli. Ya harapannya seperti itu, tapi malah rally naik. Malah kalau kita mau beli lagi harga atas, ternyata pas kita beli, baru dia turun ke harga kita beli sebelumnya yang di bawah di support. Bingung kan? Ya seperti itu. Kenapa masyarakat pada umumnya takut berinvestasi ataupun mencoba trading di saham Indonesia? Karena tadi takut.
nggak ada kepastian. Malah mereka tuh sering tertipu dengan kepastian. Ya, seperti robot trading pasti dapat 1% sehari. Apakah pernah Bapak Ibu juga ditawarin seperti itu? Atau yang sekarang lagi rame bahkan dari 2-3 tahun yang lalu itu aplikasi-aplikasi penghasil uang, ya. Invest 1 juta bisa dapat 2 juta, 3 juta, simpan beberapa hari, pasti kan itu. Nah, itu mereka lebih suka kepastian yang pasti bisa menipu mereka. Padahal kalau di pasar modal ini, kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama, itu sudah pasti peluang besarnya profitnya lebih ada kan. Nggak usah mikir profit capital gain dengan kenaikan harga sahamnya. Cari yang bagi dividen aja. Ya ibaratnya. Yang 10% atau yang di atas 10%. Ibaratnya kita nggak mikir capital gain lah dalam waktu pendek lah. Dalam 5 tahun, ya udahlah biarin. Saya yang penting uang ini saya mau pakai untuk masa tua saya, atau saya pakai mungkin 10-20 tahun lagi, yang penting balik modal saya dulu dapat dividennya, ya bisa kan seperti itu. Nggak tahu kita nanti perusahaannya ya, yang pastinya perusahaan kalau ngasih konsisten dividen di atas 8% itu pasti perusahaannya bertumbuh, atau ya bisa dikatakan perusahaan yang sudah sangat kuat. Bayangin 10% setahun itu berat loh ibaratnya untuk ngasih dividen itu, tapi mereka bisa ngasih, masih bisa hasilkan profit. Ya masa sih stuck sahamnya dalam 3 tahun 4 tahun, masa stuck sahamnya malah turun? Logikanya gitu aja. Cuman kan masyarakat umum nih nggak mau yang seperti itu. Mereka tuh maunya ya seperti aplikasi robot trading yang tiap bulan tuh ada hasilnya. Jadi mungkin maunya mereka tuh ya nggak bekerja dapat uang, pasti dapat uang. Nah itu banyak ke situ hilang uang, ya kan? Bapak Ibu pasti ada, atau pengalaman tetangga, keluarga pasti kan. Nah itu ya, kembali lagi ya, jadi melebar kemana-mana nih. PTBA menurut saya sih menarik, cuman ya, nah kembali lagi, kemarin mau nawar di bawah gak dikasih ya. Oh kemarin dikasih ya di bawah. Oh kemarin dikasih di bawah, sempat drop kan. Saya analisa PTBA nih waktu sebelum market tutup ya, minggu lalu ya. Ini dikasih nih di tanggal 9 April tuh dikasih. Saat dia drop tanggal 8 terus naik. Sebenarnya dikasih, bahkan dikasih sampai bawah nih. Habis itu dia naik lagi. Ya, perkiraan tadi koreksinya sampai 2.500 2.400, tapi sampai bawah hari kedua naik. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan beli waktu itu tuh pas dia jebol naik, udah ini bisa dipastikan buy pas penutupan. Dan risknya juga kecil kan. Kalau jebol 2.400 buang paling 3% dan bisa dapat 8%. Ya seperti itulah. Cuman ya pasti saya tahu apa yang menjadi masalahnya. Ketakutan. Pasti Bapak Ibu ketakutan, psikologisnya juga keganggu. Mungkin tuh takut besok turun. Ya, tapi pas dia sudah naik ini lalu muncul harapan. Ini kayaknya pasti ini udah naik lagi. Itu kan. Nah, jadi itu aja dulu untuk PTBA. Kemana arah PTBA? 2.800 peluang. Catatan minggu depan gak ada cerita turun di bawah 2.580 PTBA. Lanjut, ITMG yang ditutup di harga 23.400 menguat 0,53%. Asik net sell. Kali bukan semuanya ITMG di distribusi. ITMG bagus juga. ITMG mau bagi dividen kah? Saya kurang info nih. Tahun lalu ITMG mau bagi dividen. Baru ingat saya ya. 22.200 per lembar saham, 2.200 sekian. Jadi dari harga sekarang ya 8%, 9%. Lumayan ya, lumayan. Ambil nggak dividennya? Kalau menurut saya ambil. Kita nggak usah hitung-hitung fundamental segala macam lah. Kita lihat historinya aja. Lihat historinya berapa tahun sekali dia turun. 2018 Maret baru rally November 2020. Berarti 2,5 tahun lebih. Ya, paling lama tuh waktu 2011 baru naik 2015 ya itu. Tapi historinya ini rata-rata tahun 2,5 tahun. Nah, ini hitung aja dari all time high-nya 2022 Oktober, sekarang April 2025. Ya harusnya tahun ini bangkit kan. Cuman harga Newcastle Coal-nya juga tertekan nih. Ya yang pastinya kalau nggak tahun ini awal tahun depan tuh harusnya saham-saham batubara tuh mulai ngangkat. Apalagi tadi kembali lagi Trump mulai mengaktifkan lagi untuk batubaranya. Seperti itu. Itu aja dulu
untuk ITMG. Kita hitung deh untuk ITMG ini. Kalau Bapak Ibu yang beli di pucuk 2022 sudah turun berapa persen tuh? 50%. 2022 ini berapa persen nih? 10% tambah ini hampir 20 ya, 17%. Berarti anggap aja lah 25%. Tambah ini 30% lebih. Tambah ini 8% ya. 30%, 40%. Tambah ini kemarin, tambah berapa persen? 4%? 44%. Kalau Bapak Ibu nyangkut di atas, sekarang itu sedikit lagi sudah BEP. Bayangin, nyangkut dari 2022 ini catatannya nggak pakai average down. Baratnya nggak pakai average down ya. Tahun ini berapa? 10% lagi. Udah ketutup. Dividen 5 kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan dividen besok Mei udah ketutup. Loss Bapak Ibu di atas. Apalagi Bapak Ibu pakai average down. Misalnya average Bapak Ibu di 32.000, setelah average down 32.000. Floating loss-nya berapa tuh? 34%. Jadi selama 2-3 tahun Bapak Ibu dapat atau spare perbedaannya itu 16%. Lumayan gak ya? Lumayan lah. Apalagi kalau dia bangkit, apalagi kalau nanti bagi dividen di akhir tahun. Udahlah. Ya, harusnya dapat 20%, 25% lah Bapak Ibu. Kalau dia naik lagi ke 28.000 ya otomatis kan Bapak Ibu tuh profit 25%. Worth it gak menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya sih worth it aja. Ya itu kembali lagi strategi. Kita harus punya strategi dalam berinvestasi maupun trading. Itu ya, mudah-mudahan jelas ya apa yang saya jelaskan tadi. Kalau Bapak Ibu kurang jelas bisa tulis di kolom komentar. Jadi worth it gak sekarang kalau mau ambil dividennya? Menurut saya worth it juga. 10% kan udah di tangan. Ya udahlah biarin dividen trap. Kan nanti ya Bapak Ibu hitung kalau dia turun dari harga Bapak Ibu beli kan 10% turun dividen trap. Terus dia turun 20% lagi dari harga Bapak Ibu beli. Berarti 30% baru Bapak Ibu cicil sekali. Habis itu turun misalnya 50% dari harga pertama kali Bapak Ibu beli. Sebelum dividen trap turun 50% Bapak Ibu tambah lagi. Ya udah tinggal tunggu aja. Berarti seperti itu. Dan historinya ya memang tahun ini belum ada ketutup. Dari tahun 2022 tuh dividen belum ada ketutup. Ini dividen yang besarnya 2023 belum ditutup. Tapi Bapak Ibu lihat 2019 gap dividen yang cukup lebar baru ditutup di 2021. 2 tahun dia nutup. Tapi ini kan 2023 belum nutup nih 2025. Ya sabar. Bapak Ibu percaya dengan fundamentalnya, percaya dengan batu bara. Kalau percaya yes, sabar ya, kuncinya sabar kalau investasi itu ya. Untuk ITMG lanjut, UNTR yang ditutup di harga 21.850 menguat 0,22%. Asing net sell. Kalau harus punya UNTR di distribusi. UNTR oke nih, masih bagus ya. Ada potensi tembus 22.000. Menarik kalau dia tembus tutup di atas 22.000 minggu depan ya. Kita lihat minggu depan kalau tembus tutup di atas 22.000 itu menarik. Target 24.000 di April sangat mungkin terjadi. Itu aja. Ya, kalau fast break ya buang dulu UNTR. Kita lihat tembus. Tapi kalau misalnya dia terus turun-turun, incar di 21.000 sampai 20.300. Buy on support atau buy on breakout. UNTR. Disclaimer. Lanjut. Doit yang ditutup di harga 382 terkoreksi 0,52%. Asing net buy. Kalian bakal semuanya Doit akumulasi. Jangan jebol 374. Ingat minggu depan gak ada cerita jebol 374. Target kemana nih? Kalau menurut saya minggu depan 400 disentuh. Bahkan bisa 440 atau minimal. Ya tadi 400 minimal atau 430, 440. Catatan kalau mau buy on breakout atau buy di atas resisten yang sekarang jadi support, jangan jebol 374. Buang kalau gagal. Itu aja. Doit. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 660 menguat 1,53%. Asing net buy. Harum di distribusi. Harum wait and see kalau Harum. Tanggung. Jauh dari support, takutnya kepentok. Tapi kalau saham-saham rebound minggu depan ya rebound juga Harum. Support minor Bapak Ibu bisa pakai 650 aja. Kalau gagal bertahan di atas itu buang dulu, nanti buyback di 600, 590. Target reboundnya kalau bisa ngangkat seminggu ke depan, nutup gap 695. Harum. Itu aja. Lanjut. BSSR yang ditutup di harga 3.960 terkoreksi 1%. Asing net buy. Kalian bukan semuanya BSSR di distribusi. BSSR bagus.
Supportnya pakai 3.900 jebol buang. Berarti risknya berapa tuh? 2%, 2,5% aja risknya. Tapi kan lihat Banda Detektor Stockbit itu big distribusi tuh. 3 broker aja buang barang, nggak masalah. Selama dia gak jebol 3.900, jangan lihat juga broker semari. Kecuali dia jebol 3.900. Nah, itu baru Bapak Ibu pertimbangkan kalau mau pakai stop loss BSSR. Lanjut, ABMM yang ditutup di harga 2.960. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya ABMM di distribusi. ABMM bagus. Tren jangka pendek bisa swing atas. Cuman kan batu bara ini ya lagi tertekan. Ya kalau dikasih 3.100, 3.200 cukup oke lah. Di April loh, bukan minggu depan. Support yang dipakai 2850 aja. Oh jangan pakai 2850. 2.800 support yang dipakai. Jebol itu gagal. Tapi gimana untuk time frame jangka menengah atau jangka panjang setahun, 2 tahun, 3 tahun? Menurut saya menarik juga. Lihat aja siklus batu bara terus seperti apa. Itu aja dulu untuk ABMM. Kalau menurut saya ABMM menarik. Kalau dilihat ini dia sideways akumulasi. Cuma cukup panjang. Proses 2 tahun lihat. Batu bara turun dia gak turun-turun tuh. Akumulasi. Momentum batu bara naik nanti harga komoditasnya dia bangkit. ABMM. Disclaimer. Lanjut Bian yang ditutup di harga 20.000 menguat terkoreksi 0,37%. Asing net sell. Bian akumulasi tipis, tapi Bapak Ibu lihat transaksinya cuma 1,4 miliar. Skip, menurut saya skip. Bian lagi sideways ya. Kalau kondisi seperti ini coba Bapak Ibu pasang antrian beli di berapa? Di 19.500, 19.750 atau 19.800. Coba antri aja di situ. Siapa tahu dia open gap down terus baru naik dapat 2%, 3% bungkus. Atau 2%, 1,5%. Yang penting sehari dapat 1% dikumpul setiap hari juga bagus nggak gitu? Bagus, 1,5% lah minimal. Biar fee-nya 0,5, 1% bersih keuntungan. Coba aja, kan kelihatan nih. Dia tuh selalu turun ke 19.750. Ya tunggu di bawah, naik jual aja. Tapi kalau untuk swing panjang kalau menurut saya saat ini memang ada big akumulasi. Ya silahkan, yang penting nggak jebol 19.500. Jebol itu ya bisa pertimbangkan kalau mau dibuang dulu. Lanjut Toba yang ditutup di harga 304 menguat 2,01%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Toba akumulasi. Toba bagus, cuman jauh lagi dari support 280. Bisa nggak saya pakai stop loss kalau di jebol 300? Ya silakan. Cuman nanggung lah wait and see. Tapi kalau nekat silakan ya. Kalau pandangannya Borneo Trader ada peluang uji 320 Toba minggu ini ya, seminggu ke depan. Itu aja. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 388 menguat 1,57%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya KKGI di distribusi. KKGI aman ini. Nah, ini sudah kekunci ya. Sudah aman nih harusnya. Cuman sayangnya dia tembus 380 tuh dengan low volume. Tapi masih ada go down cross. Catatan jangan jebol 376. Jebol 376 buang dulu. Nah, tinggal Bapak Ibu hitung. Target kemana nih kalau jalan? Target jalannya 410. Ya, terdekat 410. Kalau bisa seminggu ke depan. Untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.